Halo kakak, bertemu lagi dengan saya dalam materi struktur data minggu keempat kali ini dengan materi list ganda representasi statis. Semoga suka ya kakak dengan materi hari ini. Pertama, kita perlu untuk memahami struktur dari list ganda itu sendiri. Jadi list ganda ini memiliki perbedaan dengan list tunggal karena memiliki tambahan pointer pada list dan pada elemennya. Kita bisa melihat pada gambar berikut. Pada list ganda, karena list ini dapat diakses dari depan dan belakang, maka tidak hanya pointer first saja adanya, tapi ditambah dengan adanya pointer tail. Jadi sebuah list bisa terdiri dari pointer first dan pointer tail. Kemudian, karena dapat diakses dari first dan tail, maka struktur elemennya juga akan mengalami pertambahan pointer. Jadi tidak hanya next saja yang dimiliki, namun juga memiliki pref. Memiliki next dan pref. Di tengahnya tetap ya kakak, ada kontainer. Nah, untuk representasi statis, maka perlu diingat materi pada minggu kedua, yaitu mengenai list tunggal representasi statis. Sebenarnya strukturnya sama, namun ditambahkan sebuah pointer yang dalam representasi statis berupa integer. Maka kakak-kakak menambahkan di sini pointer pref. Kemudian listnya juga ditambahkan satu pointer, yaitu pointer tail. Di mana gambar elemennya seperti ini. Jadi ada pointer pref yang dikosongkan dan ada pointer next yang juga dikosongkan nantinya. Create list kita perlu untuk menyiapkan array-nya. Maka untuk create list ini kita tambahkan beberapa baris, yaitu tambahkan inisialisasi dari tail dan inisialisasi dari pref itu sendiri. Berikutnya untuk count elemen dapat dibuat, dihitung dari depan maupun dari belakang. Supaya kita tidak perlu mengganti mesinnya, kita pakai count elemen untuk menghitung elemen dari depan seperti pada list tunggal statis yang pernah kita bahas sebelumnya. Begitu juga dengan empty elemen kakak. Karena mencari elemen yang kosong, maka kita bisa melihat tandanya, yaitu dengan elemen next. Pointer next-nya diisi dengan -2. Maka kita bisa menggunakan fungsi empty element seperti halnya list tunggal statis pada materi sebelumnya. Ada sedikit perbedaan pada at first. Karena di sini ada tail dan elemen pref yang harus diperhatikan. Kita lihat gambar berikut. Jika kondisinya adalah list kosong, maka kondisinya seperti ini. First sama dengan 0, tail juga sama dengan 0. Kemudian kita minta elemen baru. Jangan lupa untuk membuat elemen baru ini next-nya 0 dan pref-nya 0. Berikutnya, kita menunjukkan first dan tail pada elemen baru. Sehingga first sama dengan baru, tail sama dengan baru. Jika baru sudah selesai tugasnya, maka kita nulkan. Jadinya, list ganda yang telah ditambahkan satu elemen akan seperti ini. Dapat dimengerti ya kakak? Untuk kasus kedua, untuk at first, yaitu jika elemennya ada beberapa di dalam list. Contohnya adalah ini. Misalkan ada satu elemen, lalu elemen baru dimasukkan sebagai elemen pertama dari list. Maka kita tidak lagi melibatkan tail. Namun, kita harus memperhatikan sekarang ada
pointer pref untuk elemen list ganda. Maka aturan mainnya adalah next dari baru sama dengan first. Kemudian pref dari first sama dengan baru. Nah, kemudian first dipindah ke baru. Jadinya akan seperti ini. Nah, ini ketika ditarik, maka yang tadinya first menjadi elemen kedua dan elemen baru menjadi elemen pertama. Oh iya, jangan lupa untuk membereskan tangan-tangan yang seperti pref dari baru perlu untuk dinulkan, dan kemudian pointer dari baru ini juga perlu dinulkan. Ini ya codingannya kakak. Seperti biasa ada masukannya. Lalu ini perlu diperhatikan karena ini statis, jumlahnya perlu diperhatikan sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian copy container. Kemudian ini jika list kosong, maka pref-nya dinulkan, next-nya dinulkan, lalu tail sama dengan baru, dan first sama dengan baru. Ini adalah else dari count element. Kemudian kasus kedua adalah jika ada elemen, maka pref-nya dinulkan, baru next sama dengan first, kemudian first pref sama dengan baru. Baru kemudian first-nya dipindah ke baru. Begitu tahapannya kakak. Jika masih belum paham, kakak bisa mempost video ini dan mencoba melihat bagaimana mekanismenya kembali. Berikutnya adalah proses untuk penambahan elemen di tengah. Seperti pada list tunggal, pada list ganda kasusnya juga ada dua ya kakak. Kasus yang pertama adalah jika elemennya ada di belakang, dan kasus kedua adalah jika elemennya ditambahkan di tengah. Mari kita lihat prosesnya. Ini adalah kasus ketika ditambahkan elemen barunya di belakang. Maka prosesnya seperti ini. Kondisi awalnya adalah seperti ini. Kemudian next dari before, di sini saya tidak memakai pref lagi karena pref nanti rancu pada pref dari setiap elemen, maka saya menggunakan pointer before. Kemudian before next sama dengan baru. Berikutnya adalah baru pref sama dengan before. Kemudian jangan lupa di sini melibatkan tail, tail dipindah ke baru. Nah, ini ketika ditarik posisinya akan seperti ini kakak. Dan seperti biasa, jika pointer sudah tidak digunakan, kita bisa membuatnya null. Kasus yang kedua adalah jika menambahkannya di tengah. Kita lihat ya kakak. Kondisi awalnya adalah seperti ini. Kemudian baru next sama dengan before next. Kemudian baru pref sama dengan before. Lalu kita perlu memisahkan tangan yang di tengah ini. Nah, pertama before next sama dengan baru. Lalu kita perlu untuk memperhatikan tangan dari yang ini. Maka cara mengaksesnya adalah dari baru, yaitu baru next, pref-nya sama dengan baru. Ulang lagi, elemen yang dituju baru next, pref dari elemen itu menuju ke baru. Jadi kita bisa bilang baru next, pref-nya menuju ke baru. Ketika ditarik jadinya akan seperti ini kakak. Jangan lupa beres-beres ya. Pointer yang sudah tidak dipakai dinolkan. Nah, ini kodenya ya kakak. Pertama cek apakah alokasi masih ada. Kemudian cari tempat yang kosong. Copy container. Kemudian kita cek kasus untuk jika before next tidak sama dengan null. Artinya ini untuk kasus ketika baru bukan menjadi elemen terakhir. Maka
baru pref sama dengan before, baru next sama dengan before next, kemudian before next sama dengan baru, kemudian next dari baru, prefnya sama dengan baru. Ini yang tadi yang saya bahas sebelumnya. Next dari baru, prefnya sama dengan baru. Jika belum bisa dipahami, silakan mempause video ini, kemudian melihat contoh gambar sebelumnya. Kemudian ini adalah kasus ketika elemen baru menjadi elemen terakhir. Maka baru pref sama dengan before, kemudian before next sama dengan baru, dan next dari baru kita nolkan karena menjadi elemen terakhir. Kemudian jangan lupa untuk memindahkan tail, yaitu tail sama dengan baru. Ini adalah else dari perhitungan elemen. Kemudian untuk at last, sama seperti ketika kita membuat list tunggal, yaitu ketika kasusnya adalah list kosong, kita memanggil at first, dan ketika kasusnya adalah banyak elemen, maka kita memanggil at after. Lalu kenapa di sini tidak ada pencarian untuk elemen terakhir? Jangan lupa kakak, kita punya tail di sini, maka kita tinggal mengakses dari tailnya. Proses berikutnya adalah del first. Kasusnya ada dua juga kakak. Yang pertama adalah jika elemennya ada satu, maka inilah prosesnya, yaitu kita tinggal membuat first dan tail menjadi null. Kemudian setelah hapus tidak lagi dipegang, kita bisa menghapusnya. Kasus yang kedua adalah jika yang dihapus adalah elemen pertama dari list yang memiliki banyak elemen. Maka prosesnya adalah seperti ini kakak. Ini kondisi awalnya. Kemudian kita pindahkan first ke elemen hapus next. Kemudian first prefnya kita nulkan, hapus nextnya kita nulkan. Sehingga terjadi seperti ini, maka kita bisa hapus elemen yang akan dihapus. Ini adalah kodenya kakak. Pertama, hapus sama dengan first. Kita cek apakah elemennya sama dengan 1, maka lakukan proses yang pertama, first null, tailnya null. Kemudian data kita kosongkan. Untuk kasus kedua, first sama dengan first next. Jadi mundur 1. Kemudian first pref sama dengan null, dikosongkan karena diputuskan dari elemen yang akan dihapus. Kemudian elemen yang dihapus kita kosongkan. Ini adalah else dari yang ini, yang menyatakan jika listnya kosong. Proses berikutnya adalah del after. Del after memiliki dua kasus juga. Yang pertama adalah jika yang dihapus adalah elemen yang di tengah. Maka ini ya prosesnya kakak. Ini kondisinya pertama. Kemudian first before next sama dengan hapus next. Kemudian before next prefnya sama dengan before. Before next prefnya sama dengan before. Kemudian kondisinya sudah seperti ini, maka ditarik ke bawah, di mana hapus next dan prefnya dinulkan. Setelah dinulkan, maka kita bisa menghapus alokasi elemen yang ditunjuk oleh pointer hapus. Ini adalah kasus jika yang dihapus adalah elemen terakhir. Maka hapus ada di sini ya kakak.
Kemudian before next sama dengan null, dan hapus pref sama dengan null. Ketika sudah terpisah seperti ini, maka kita bisa menghapus alokasinya. Berikut adalah kode dari delafter. Jika hapus tidak sama dengan null, maka kita melakukan penghapusan. Jika hapus next sama dengan null, ini artinya elemen terakhir. Maka tail sama dengan before, dan before next sama dengan -1. Else, jika bukan elemen terakhir, maka before next sama dengan hapus next, dan next dari hapus, prefnya sama dengan before. Saya ulangi, next dari hapus, prefnya sama dengan before. Jika masih belum jelas, silakan mempause video ini dan melihat kembali prosesnya. Jika proses tangan-tangan atau pointer-pointer sudah selesai, maka kosongkan alokasi. Seperti ini ya kakak. Untuk del last, seperti biasanya, jika terdiri dari satu elemen, maka panggil del first, dan jika terdiri dari banyak elemen, maka panggil del after. Tidak perlu mencari elemen sebelum elemen terakhir, karena di sini ada tail. Print elemen, kita bisa mengeprintnya dari depan, sehingga dapat menggunakan prosedur seperti pada list tunggal statis. Del all juga sama, kita bisa mengendel all-nya dari belakang ataupun dari depan. Tapi kita bisa mengambil del last seperti ini. Jadi kita bisa tetap menggunakan prosedur dari list tunggal statis pada materi sebelumnya. Drivernya juga sama ya kakak. Kita bisa menggunakan driver dari list tunggal statis. Tinggal kita ganti mesinnya saja. Semoga materinya dapat dipahami ya kakak ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.